Salam Sobat Trader dimanapun kalian berada. Selamat datang di channel Mengsleh86. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda salah satu strategi scalping termudah yang pernah ada. Jika Anda mengikuti saluran saya, Anda mungkin telah memperhatikan bahwa saya lebih suka trading swing atau jangka panjang daripada scalping. Tetapi saya tetap mencoba untuk berbagi strategi scalping dengan Anda. Saya mencoba menjelaskan setiap strategi seperti yang saya jelaskan kepada seorang pemula. Tetapi terkadang mungkin membingungkan, jika Anda memang benar-benar pemula. Tapi jangan khawatir, strategi yang akan saya tunjukkan hari ini, sangat mudah, namun tetap menguntungkan. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe dan aktifkan tombol lonceng. Agar membuat saya lebih termotivasi untuk mengunggah lebih banyak lagi konten atau strategi yang lain. Baik, kita lanjut ke strateginya. Strategi ini cocok untuk scalper, karena kita akan menggunakan time frame 5 menit. Jika Anda tidak nyaman berdagang dengan jangka waktu 5 menit, maka strategi ini tidak cocok untuk Anda. Mari kita mulai dengan strategi kita. Seperti biasa saya akan membuka MetaTrader 4 saya. Saat ini, saya sedang melihat grafik 5 menit pada Parsa Uset. Tetapi Anda dapat mengubah pasangan jika Anda mau. Dalam strategi ini, kita akan menggunakan 3 garis EMA atau Exponential Moving Average EMA, adalah salah satu indikator yang paling sering digunakan, karena menunjukkan arah tren jangka pendek maupun jangka panjang dan juga dapat bertindak sebagai support dan resistance. Sebenarnya, video ini bukan tentang EMA, tetapi Anda harus mengetahui fitur-fitur tersebut, untuk memahami psikologi di balik strategi ini. Dan jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang EMA, Anda dapat memeriksa video saya sebelumnya. Sekarang, saya akan menambahkan 3 EMA eksponensial ke grafik kita. Baik, sekarang kita sudah melihat ada 3 EMA terpasang pada grafik EMA periode 50 dengan tampilan warna biru, EMA periode 100 pada warna merah, dan satu lagi EMA periode 150 warna orange. Seperti yang saya katakan, EMA menunjukkan kepada kita trennya, EMA 50 menunjukkan kepada kita tren jangka pendek, sedangkan EMA periode 100 dan 150 menunjukkan kepada kita tren jangka panjang. Jika semua rata-rata bergerak memiliki kemiringan positif, itu berarti kita memiliki tren bullish. Dan dalam tren bullish yang kuat, kemiringan semua rata-rata bergerak lebih tinggi dari 30 derajat. Demikian pula, dalam tren bearish, semua rata-rata bergerak ke bawah. Untuk menjadi pedagang yang menguntungkan, kita harus berdagang ke arah yang sama dengan tren. Jadi kami hanya akan membuka posisi buy jika ada tren positif. Dan kami hanya akan mencari short, jika trennya negatif. Strategi ini merupakan strategi pullback. Jadi kami akan mencoba mengambil keuntungan dari pullback dalam tren. Artinya, kita butuh tren yang kuat. Garis tidak boleh saling bersentuhan. Dan kita harus menghindari jangkauan pasar seperti ini. Semua rata-rata bergerak harus berturut-turut, dengan kemiringan yang besar. Jadi, kami ingin garis terpisah satu sama lain. Mari kita lihat beberapa contoh. Ada 2 entry potensial pada grafik saat ini. Dalam strategi ini, kita akan menggunakan kelemahan dalam tren jangka pendek yang bisa menguntungkan kita. Anda dapat melihat bahwa, ada tren naik yang kuat di sini, dan harga bergerak di bawah rata-rata pergerakan periode 50. Ini menguji EMA 100 periode, tidak dapat menembusnya dan bergerak di atas rata-rata 50 periode lagi. Ini menyatakan tren jangka menengah yang kuat. Dan saat itulah kita akan membuka posisi. Untuk membuka posisi, kita akan menunggu harga bergerak di bawah EMA periode 50, dan kita akan mengambil posisi beli pada candle pertama yang dibuka di atas rata-rata pergerakan 50. Baik, akan saya coba lagi untuk perjelas.
Langkah awal yang terpenting adalah melihat tren. Jika tren naik kita akan melakukan transaksi beli dan jika tren menunjukkan tren turun maka hanya melakukan jual saja. Untuk melakukan transaksi beli kita menunggu harga bergerak di bawah MA50 lanjut kemudian open pada candle pertama yang breakout di atas MA50. Stop loss bisa kita tempatkan di bawah MA150 dengan mengambil risk reward 1:1 atau 1:1,5. Contoh jika analisa salah maka kita akan kehilangan $10 dan jika analisa kita benar maka kita akan mendapatkan $15. Perlu diperhatikan jika harga terus bergerak menyentuh MA150 bahkan bergerak di bawah MA150 sebaiknya jangan melakukan transaksi. Karena tidak sebanding dengan resiko yang akan kita dapatkan. Jika Anda telah menonton video saya sebelumnya tentang rata-rata bergerak, Anda harus ingat bahwa rata-rata bergerak dapat bertindak sebagai support atau resistance. Dan sudah diketahui bahwa, setelah level support atau resistance ditembus, harga bisa membuat pergerakan besar ke arah yang berlawanan. Pada scalping semuanya bisa berubah dalam hitungan detik, jadi lebih baik kita harus batasi resiko kita dengan stop loss. Atau bisa juga dengan cara kedua yang biasa saya lakukan. Saya selalu pasang SL Plus dengan cara menggeser letak stop loss kita berada di atas tempat kita open. Cara ini memiliki kelebihan dan kekurangan juga. Jika harga tidak pernah mencapai target take profit saya masih akan mendapat untung, karena titik stop loss saya akan lebih tinggi dari entry saya. Misalkan setelah kita pasang SL Plus harga berbalik mengenai SL Plus maka kita hanya mendapatkan sedikit keuntung. Bagi saya itu tidak masalah, daripada kita melihat harga menyentuh titik stop loss kita dengan kerugian. Nah untuk keuntungan atau kelebihannya, jika harga terus bergerak naik maka saya akan naikkan juga letak SL Plus agar kita mendapatkan tren panjang dan keuntungan yang besar. Dan berkat strategi SL Plus ini, Anda akan meminimalkan kerugian Anda, sekaligus memaksimalkan keuntungan Anda. Tapi tetap saja, kedua strategi itu menguntungkan, Anda bisa tetap menggunakan salah satu yang Anda rasa nyaman. Mari saya tunjukkan psikologi di balik strategi ini, dan mengapa strategi ini berhasil. 50 EMA adalah salah satu indikator yang paling banyak digunakan di luar sana. Dan kami mencoba mengambil keuntungan dari pedagang yang tidak sabar, yang membuka posisi segera setelah harga melintasi di bawah 50 EMA jadi, para trader pemula yang mengetahui informasi ini, mencari harga untuk bergerak di bawah 50 EMA, dan mereka membuka posisi short segera setelah candle dibuka di bawah rata-rata pergerakan. Dan Anda bisa menebak di mana stop loss mereka. Betul sekali. Tepat di atas 50 EMA, jadi, ketika harga memantul kembali pada rata-rata pergerakan 50, order stop loss mereka akan terisi, dan harga akan naik dengan posisi penutupan mereka. Dan ini adalah saat kita ingin mengambil posisi beli dengan tepat, kami akan membuka posisi segera setelah candle dibuka di atas 50 EMA, dan kami akan mencoba mengambil keuntungan dari order penutupan mereka. Anda harus selalu ingat bahwa, trading adalah permainan zero sum. Jika seseorang menghasilkan uang, itu berasal dari kantong pedagang lain. Dan dalam strategi ini, kami mencoba mengambil keuntungan dari trader pemula, yang bertindak terburu-buru, dan membuka posisi tanpa konfirmasi. Untuk memisahkan diri dari trader pemula ini, Anda harus melakukan backtest pada setiap strategi sebelum melakukan trading. Saran saya Anda tidak boleh mengambil risiko lebih dari 2% dari modal Anda. Saya harap Anda memahami strateginya. Tetapi jika Anda memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya di bagian komentar, saya akan mencoba menjawab semuanya. Jika menurut Anda video ini bermanfaat, harap pertimbangkan untuk menyukainya, untuk menunjukkan dukungan Anda kepada kami. Dan jika Anda tertarik dengan video strategi perdagangan lainnya, Anda dapat berlangganan saluran kami, dan tekan tanda lonceng, agar Anda tidak ketinggalan video baru kami. Sekedar info kawan-kawan, untuk kalian yang ingin menggunakan atau membuka akun perdagangan pada broker lokal yang beroperasi resmi di bawah izin dan pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI. Yang harus kalian ketahui, broker atau pialang ini sudah berdiri selama 20 tahun lebih di Indonesia dan sekarang kalian sudah bisa bertransaksi dengan menggunakan lot size minimal hanya 0,01. Kemudian kabar baiknya lagi kalian bisa mulai bertransaksi dengan melakukan deposit minimal hanya Rp500.000 saja. Broker atau pialang satu-satunya dan pertama di Indonesia yang memiliki performa di atas. Silahkan kalian buka akun demo terlebih dahulu untuk backtest strategi-strategi trading kalian sebelum melangkah ke akun real. Untuk link pendaftaran akun demo sudah saya siapkan atau taruh di bawah deskripsi video ini. Terima kasih, salam sukses untuk kalian semua.